Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia yang mencintai keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Kolbutut. Sebuah kisah yang telah terajut sejak ribuan tahun lalu, tentang sebuah bangsa yang terus menimbulkan tanda tanya besar dalam sejarah dunia, bangsa Yahudi. Bagaimana mereka bermula, bagaimana perjalanan sejarah mereka, hingga akhirnya terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan saudara kita di Palestina. Tetap bersama kami, dan mari kita telusuri perjalanan sejarah ini dari sudut pandang Islam. Perjalanan sejarah bangsa Yahudi dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sangat dihormati dalam 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah yang teguh dalam keimanan, yang diuji dengan berbagai cobaan. Salah satunya adalah perintah untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah 2 bangsa besar terbentuk. Dari Nabi Ismail alaihissalam lahir bangsa Arab, sementara dari Nabi Ishak alaihissalam, anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirlah bangsa Yahudi melalui putranya Nabi Yakub alaihissalam, yang juga dikenal sebagai Israel. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 putra yang kemudian menjadi kepala dari 12 suku Israel. Inilah awal mula Bani Israel, sebuah nama yang kemudian digunakan untuk merujuk kepada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam Islam, Bani Israel memiliki sejarah yang panjang dan penuh liku, yang diabadikan dalam banyak kisah dalam Al-Quran. Mereka diberi banyak nikmat oleh Allah SWT, termasuk datangnya banyak nabi dari kalangan mereka sendiri, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Namun, seringkali Bani Israel berpaling dari ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi tersebut. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah Bani Israel adalah pengasingan mereka di Mesir. Mereka hidup sebagai budak di bawah kekuasaan Fir'aun, hingga akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Exodus, di mana Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Namun, perjalanan mereka penuh dengan cobaan dan ujian keimanan. Di sepanjang perjalanan, Bani Israel berulang kali menunjukkan ketidaktaatan mereka kepada Allah SWT, seperti ketika mereka menyembah anak lembu emas saat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai. Setelah berabad-abad mengembara, Bani Israel akhirnya menetap di Palestina dan mendirikan kerajaan di bawah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di masa ini, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya dengan berdirinya Baitul Maqdis sebagai pusat ibadah mereka. Namun, setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan ini terpecah menjadi 2 dan akhirnya mengalami kejatuhan. Bangsa Yahudi kemudian mengalami pengasingan kembali, kali ini oleh bangsa Babilonia,
yang menghancurkan Baitul Maqdis dan membawa mereka sebagai tawanan. Dalam sejarah panjangnya, bangsa Yahudi tidak pernah benar-benar memiliki kedudukan yang stabil. Mereka terus mengalami pengasingan dan penindasan, dari Babilonia hingga ke Romawi. Pada masa kekuasaan Romawi, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sebuah periode yang dikenal sebagai diaspora. Selama berabad-abad, mereka hidup dalam diaspora, di mana mereka seringkali mengalami diskriminasi dan penindasan di berbagai negara. Lonjakan besar dalam sejarah Yahudi terjadi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan munculnya gerakan Zionisme. Gerakan ini dipelopori oleh Theodor Herzl, seorang jurnalis Yahudi asal Austria yang beranggapan bahwa bangsa Yahudi memerlukan sebuah tanah air sendiri untuk menghindari diskriminasi yang mereka alami di Eropa. Gerakan Zionisme mendapatkan dukungan besar dari negara-negara Barat, terutama Inggris. Puncaknya terjadi pada tahun 1917 dengan deklarasi Balfour, di mana pemerintah Inggris menyatakan dukungannya untuk pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pada tahun 1948, dengan dukungan politik dan militer dari negara-negara Barat, terutama setelah Perang Dunia Kedua, bangsa Yahudi mendirikan negara Israel di atas tanah Palestina. Pembentukan negara ini tidak berlangsung damai. Ribuan warga Palestina diusir dari tanah mereka. Rumah-rumah mereka dihancurkan, dan mereka menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri. Inilah awal dari konflik berkepanjangan yang kita saksikan hingga hari ini. Dari pandangan Islam, tindakan ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Al-Quran menyebutkan bahwa Bani Israel diberikan banyak nikmat oleh Allah SWT. Namun, mereka seringkali menyalahi janji dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Perilaku ini berlanjut hingga hari ini, dengan pendudukan Israel di tanah Palestina yang disertai dengan berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan. Bangsa Palestina yang telah mendiami tanah ini selama berabad-abad terus berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Namun, kekuatan militer dan politik Israel yang didukung oleh sekutu-sekutunya membuat perjuangan ini menjadi sangat berat. Setiap harinya, dunia menyaksikan penderitaan rakyat Palestina, baik di Gaza yang terkepung maupun di tepi barat yang terus-menerus menghadapi penjajahan. Konflik ini bukan sekedar masalah politik, tetapi lebih dalam dari itu. Merupakan perjuangan antara kebenaran dan keadilan melawan kezaliman dan penindasan. Bagi umat Islam, Palestina bukan hanya sekedar tanah, tetapi juga tempat yang diberkahi dan memiliki kedudukan penting dalam sejarah agama. Maka dari itu, perjuangan untuk membela Palestina adalah bagian dari upaya menegakkan keadilan di muka bumi. Demikianlah kisah perjalanan bangsa Yahudi yang telah kami rangkum dari sudut pandang Islam. Sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran bagi kita
tentang pentingnya keadilan, kesetiaan kepada ajaran Allah, dan bagaimana sejarah selalu berulang dengan pelakunya yang berbeda. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman dimanapun kita berada. Mari kita terus doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah SWT memberikan mereka kekuatan dan kemenangan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kolbutub agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.